Mohon perhatiannya, insya Allah sebentar lagi bazar barter akan segera dibuka. Untuk itu mohon untuk diperhatikan karena ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan sekali banyak nikmatnya, di antaranya ialah nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Sehingga kita dapat hadir bersama-sama di bazar barter yang bertepatan di Jakarta Timur. Dalam keadaan sehat ya Bu? Ada sakit? Insya Allah semuanya pada saat karena itu adalah nikmat yang utama. Dengan kita sehat kita bisa menikmati segala apapun makanan yang kita makan. Salam kebesaran tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Semoga kita yang hadir semua di sini merupakan dari bagian umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan sahabat kelak yaumil akhir. Amin. Amin. Mau Bu dapat sahabat Rasul? Oh ya, karena kita sebagai manusia sudah barang tentu memiliki banyak sekali salah dan hilaf sehingga untuk menuju surganya Allah amatlah sangat sulit. Berarti mau semua, nggak ada yang angkat tangan. Ya semoga kita semua di sini mendapatkan sahabat Rasul di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, izinkan saya bercerita sedikit karena cuaca sudah panas, jadi sedikit aja. Indonesia merdeka di tahun 1945. Saya ingin bercerita 1 tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1946. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang insya Allah dirahmati Allah SWT, pada tahun 1946 saya belum mengalami hal tersebut, dan ini juga saya dari kisah, dari cerita dari para legenda ya, dari orang-orang terdahulu, kakek-kakek saya. Jadi ceritanya itu ada seorang petani. Bu, di tahun berapa? 1946. Indonesia merdeka di 1945, 1 tahun setelah merdeka berarti 1946. Di tahun 1946 itu ada seorang petani Bu. Seorang petani yang mempunyai banyak lahan banyak, sawahnya banyak. Jadi ada seorang pengusaha yang ingin membeli sawah dari seorang petani tersebut. Harganya mau tahu berapa? Mahal pada saat itu. Tapi saya sebutkan nominalnya. Waktu itu dihargai dari jumlah yang ada dari tanah petani itu dihargai 500.000 Bu. Mahal atau murah 500.000 pada zaman dahulu? Kalau zaman sekarang? Tanahnya luas, harganya 500.000 zaman dulu. Karena zaman dulu pecahan, mohon dibantu. Ya. Jadi pada zaman itu harga 500.000 itu amat mahal sehingga untuk pembayarannya, karena pecahan dahulu itu paling besar kalau nggak salah 100 rupiah. 100 rupiah. Jadi karena nominal 500.000 itu mahal dan tidak ada pecahan yang besar waktu itu, selain 1.000 itu juga belum dicetak waktu itu 1.000 rupiah. Jadi pembayarannya itu menggunakan cek. Pernah dengar orang-orang kaya membayar bisnisnya menggunakan cek, orang kaya uangnya dengan cara cek. Pernah dengar ya? Jadi dengan cek itu senilai 500.000. Karena seorang petani ini khawatir ini adalah harta yang banyak, harta yang besar. Jadi dikubur, bahkan tidak diberitahu pada istri dan anak-anaknya. Dan selama cek itu dikubur tidak ada yang tahu. Singkat cerita si petani itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena meninggal, jadi tidak ada yang tahu dan terkubur secara rahasia. Jadi ya dia punya orang tua, maksudnya anaknya ya. Terus punya cucu. Itu belum ada yang tahu. Sehingga uang 500.000 itu lambat laun itu nilainya akan semakin kecil. Dan di tahun 2019 kemarin, pada eranya COVID, nah itu dari cicitnya. Dan cicitnya itu dia mulai mencari. Karena dari nenek-neneknya itu dibilang, kakekmu mempunyai harta karun yang terpendam, tapi entah di mana, tapi di wilayah-wilayah dekat rumah. Akhirnya dicari, dan ketemulah harta karun itu. Dimasukin di peti, digali, ya kan? Terus senilai, ya pas dia dibuka itu, akhirnya pada kaget semuanya. Oh ini harta karunnya ketemu. Dan pas dibuka ternyata hanya cek 500.000 Bu. Halo? Jadi 500.000 itu terus dibuka, dihargai pada tahun 2019. Itu bukan harta karun lagi. Banyak 500.000 dapat apa di tahun 2019? Buat belanja bulanan aja mungkin kurang ya. Jadi itulah pentingnya harta yang real, bukan sihir. Jadi kalau misalnya cek 500.000 ditukarkan ke bank itu nilai 500.000. Tapi kalau misalnya pada tahun itu ditukarkan dengan emas atau perak, emas dan perak itu akan stabil, akan mengikuti daya beli pada saat itu. Ya. Jadi maksud saya kesimpulannya adalah mari kita melek tentang harta kita, harta yang real dan bukan yang sihir seperti itu ya. Oke, jadi semoga bisa dapat dipahami. Ini hanya semoga kita bisa berpikir ya ke depannya bahwa harta adalah harta dan sihir adalah sihir. Seperti itu. Ya mungkin itu saja sedikit, dan insya Allah di pasal-pasal berikutnya akan ada informasi-informasi yang sedikit dan harapannya kita semoga bisa memahami bersama. Ya sebelum bazar dibuka, mari sama-sama kita berdoa dan kita doakan agar para muzaki selalu diberi kesehatan, dan kita bersama-sama juga kami selalu mengajak para musyrik untuk mendoakan kepada para muzaki agar selalu diberkahi hidupnya, disehatkan keluarga dan dirinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sebelum itu kita berdoa.
Aladinnya waktu itu misalnya ya, larang kita mau kalau kadang Al-Fatihah. Dengan kalimat basmalah maka bagian WhatsApp Jakarta resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.